Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahul ni'mah wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Wassalatu wassalamu al-atammanil akmalan ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bihil qurab. Amma ba'du. Para alim, para asatidz, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid Darul Islah Mediterania yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, dan adik-adik, para santri, putra maupun putri yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, pada malam ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita berkumpul di tempat ini untuk menunaikan ibadah sholat Isya berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan tabligh akbar atau pengajian atau kuliah malam pada malam ini. Tema yang menjadi pembicaraan kita pada malam ini adalah mewaspadai aliran liberal. Nah, mengapa kita ini perlu mewaspadai aliran liberal? Karena aliran liberal ini menyerang kepada umat Islam di negara kita. Islam ini masuk kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. Itu diperkirakan pada abad pertama Hijriah, pada masa-masa sahabat Rasulullah SAW. Sebagian ahli sejarah memperkirakan Islam ini masuk ke Indonesia pada masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, pada masa khalifah yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan. Mengapa begitu? Teorinya, Sayyidina Utsman bin Affan ini menjadi khalifah selama 12 tahun. 6 tahun pertama, kerajaan-kerajaan besar di sekitar negara Islam ini takluk semua, kalah semua. Sehingga negara Islam pada masa Sayyidina Utsman menjadi satu-satunya negara terkuat di dunia. Sebagai negara terkuat di dunia, otomatis umatnya bisa jalan-jalan kemana-mana menyebarkan ajaran Islam. Teorinya seperti itu. Sama dengan sekarang, negara-negara yang kuat ya, negara-negara yang lebih kuat dari negara kita. Walaupun negara kita gak bisa ke sana, ada COVID, ada apa, bisa masuk ke sini. Mengapa? Mereka kuat. Negara kuat biasanya
bebas masuk kemana-mana. Teorinya begitu. Cuman Islam ini disebarkan di negara kita secara besar-besaran. Itu kira-kira butuh 600 tahun kemudian. Pada abad ke-7 Hijriah, Islam ini mulai disebarkan secara besar-besaran. Mengapa? Data-data sejarah mulai berdirinya kerajaan-kerajaan besar itu tahun 600. Seperti kerajaan Pasai di Aceh Utara. Lalu masa-masa berikutnya berdiri kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia sampai Indonesia Timur. Islam masuknya begitu. Nah, Islam yang masuk kepada bangsa kita, bangsa Indonesia, ini dalam bentuk Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di dalam fikih mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari, dan orang-orangnya Sufi. Jadi sejak awal Islam masuk ke Indonesia ini Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Fikihnya Syafi'i, kalau sholat subuh baca qunut, Fatihahnya oleh imam dibaca nyaring. Habis sholat zikir berjamaah nyaring. Itu ciri-ciri mazhab Syafi'i. Bahkan mazhab Syafi'i ini juga kalau membaca niatnya sholat gak cukup di hati, tapi diucapkan sholli fardal isya. Niat apa saja, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Itu ciri-ciri mazhab Imam Syafi'i, ciri khas mazhab Imam Syafi'i. Nah, umat Islam di Indonesia dari dulu sejak awal penyebaran hingga beratus-ratus tahun kemudian memang mazhabnya Syafi'i. Akidahnya Asy'ari, orang-orangnya Sufi yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sejak awal. Kemudian kira-kira 150 tahun yang lalu, sejak 1850-an, kurang lebih ya, sebelum atau sesudahnya 1850-an. Sekarang 2021. Berarti ke sekarang berapa? Sekitar 170 tahun yang lalu. Sekitar 170 tahun yang lalu di Indonesia berkembang 3 aliran di luar Ahlus Sunnah. Apa? Yang pertama aliran Wahabi. Sekarang orang-orang Wahabi gak mau menyebut dirinya Wahabi. Mereka pakai nama Salafi. Sebenarnya mereka Wahabi, cuma mereka malu dengan nama Wahabi, ganti pakai nama Salafi. Sebenarnya Wahabi lah, sama dengan pelacur ganti nama PSK. Cuma ganti nama, memperhalus nama. Lalu kemudian Syiah berkembang juga. Syiah ini masuk ya bersamaan dengan Wahabi, hampir 200 tahun ke sekarang. Kemudian berkembang aliran lokal di negara kita. Aliran apa? Aliran kebatinan dengan kedok mengikuti tasawuf. Sebenarnya mereka mengajak meninggalkan syariat, tidak sholat, tidak puasa, dan meninggalkan syariat-syariat yang lain. Ini aliran yang berkembang sekitar 2 abad yang lalu, kurang lebih 2 abad dari sekarang. Nah, setelah kemerdekaan, jadi sebelum Indonesia merdeka sudah ada Wahabi, tapi masih kecil Wahabinya, paling ya di daerah Padang, kemudian di daerah mana? Wahabi di daerah Sumatera. Kemudian kalau Syiah ini di Jawa, Syiah ini pusatnya di Jawa Timur, Jakarta. Kalau kebatinan yang ngajak tidak sholat ini di mana-mana Indonesia, ngajak tidak sholat kebatinan. Lo kok ketawa? Ada di sini. Hah? Ya kedoknya tasawuf tapi ngajak tidak sholat. Ini kebatinan. Setelah kemerdekaan bertambah aliran lagi di negara kita. Apa saja? Bahai masuk, Syiah Bahai.
Kemudian lama-kelamaan Syiah Zaidiyah masuk juga. Kemudian lama-kelamaan setelah tahun 80-an atau kira-kira tahun 90-an HTI masuk, Hizbut Tahrir. Dan kira-kira sejak 80-an liberal masuk. Liberal ini sudah masuk pula ke Indonesia. Dan ini mulai dari Wahabi, Syiah, Kebatinan, Bahai, HTI, Zaidiyah, apalagi liberal. Ini semuanya adalah di luar Ahlus Sunnah wal. Ini di luar memang beda. Beda ya, semuanya beda dengan Ahlus Sunnah. Dan sekarang ini aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah yang berkembang di Indonesia bukan hanya yang saya sebutkan tadi. Ada berapa tadi? Ada 6, sekitar ada 6. Bukan cuma itu. Ada berapa? Gak bisa dihitung. Tahun 2009 saya mengadakan penelitian dengan kawan-kawan di Jawa Timur. Aliran sesat di Jawa Timur, separuh Jawa Timur, Surabaya ke timur, itu tercatat sekitar 250 macam. Baru separuh Jawa Timur. Berarti kalau seluruh Jawa Timur, kalau pukul rata, di Jawa Timur aja 500. Satu provinsi 500. Di Jawa itu berapa provinsi? Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, Banten, DKI 6. Kalau tiap provinsi di Jawa 500, 5 kali 6 berapa? Kira-kira 3.000 di Jawa. Belum lagi yang di Kepri ya, Kepulauan Riau. Belum lagi yang di Riau, di Jambi, di mana-mana. Artinya banyak memang aliran-aliran menyimpang dari Ahlus Sunnah, banyak. Karenanya para DKM, para asatid itu hati-hati ke depan. Kadang ada mubaligh datang, ceramahnya bukan tidak nyinggung-nyinggung Ahlus Sunnah, ya berbicara tentang keluarga sakinah, berbicara tentang kebahagiaan dunia akhirat, atau hal-hal yang dasar, yang datar dalam kehidupan. Kadang-kadang dia bukan Ahlus Sunnah. Kadang-kadang berbicara tentang tanda-tanda akhir zaman, orangnya ya orang Wahabi. Kadang-kadang bicara apa, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karenanya perlu hati-hati. Nah, sebelum kita memulai ya, kita ini memulai kajian liberal, karena ini alahnya ke liberal. Ini biar adik-adik lebih tentram, kita baca sholawat badar dulu bareng-bareng. Sholatullah salamullah ala rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah tawassal
sekian banyak aliran di luar Ahlus Sunnah yang berkembang di Indonesia, yang jumlahnya ratusan dan mungkin ribuan, yang paling merata penyebarannya ada 4. Apa? Pertama, Wahabi. Wahabi ini hampir di seluruh titik di Indonesia menyebar. Dan saya menginjakkan kaki pertama kali di Batam Desember 2013, diundang untuk berdebat dengan Wahabi. Wahabi hampir seluruh daerah di Indonesia di Wahabi. Nomor 2, Syiah. Kalau Syiah ini tidak merata. Syiah ini biasanya menyebar di daerah-daerah yang ramai habaibnya. Kalau banyak habib, banyak sayyid, banyak Syiah. Kalau gak banyak habib, gak banyak sayyid, gak banyak Syiah. Karena kalangan habib dan sayyid ini sasaran utama diajak mengikuti Syiah. Lalu HTI ini juga hampir merata di Indonesia, hampir semua daerah. Yang keempat yang juga merata adalah kelompok Islam liberal. Liberal ini merata, terutama di perguruan tinggi Islam seperti di UIN, YIN, Setain. Itu tempat-tempatnya kelompok liberal. Dan ini keempat-empatnya saudara-saudara sama-sama bahaya. Karena keempat-empatnya ini sama-sama merusak terhadap akidah Ahlus Sunnah wal, sama-sama merusak keempat-empatnya. Wahabi misalnya, Wahabi ini perbedaannya apa dengan kita? Wahabi ini perbedaannya dengan kita, kalau kita ini konsep akidahnya oleh para ulama dibuat konsep yang namanya sifat 20. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau Wahabi bukan sifat 20. Apa konsep akidahnya Wahabi? Tauhid dibagi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu konsepnya Wahabi. Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah konsepnya sifat 20. Ini Ahlus Sunnah. Nah, Syiah juga berbeda dengan sifat 20. HTI juga berbeda dengan sifat 20. Sama-sama berbeda. Liberal lebih berbeda lagi dengan sifat 20. Tambah banyak perbedaannya. Karenanya penting ya, pada malam ini insyaallah kita akan mengkaji sifat wajib 20 bagi Allah. Nah, sebelum kita kaji sifat 20, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadithi qiyamuhu binafsi wahdaniyat qudrat iradat ilmu ayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Nah, sifat 20 ini adalah pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaannya, mengapa para ulama membuat konsep sifat 20? Sifat 20 ini ditanya. Saya ketika belajar di pondok dulu, sampai mengajar di pondok,
Gak ada pertanyaan kritis tentang sifat 20. Begitu pulang dari pondok, orang bertanya lebih kritis. Apa pertanyaannya? Mengapa sifat wajib bagi Allah kok 20? Kenapa gak lebih dari 20? Ada pertanyaan begitu. Nah, kalau ada pertanyaan begitu, mengapa sifat wajib bagi Allah 20? Para ulama membuat konsep sifat wajib 20 bagi Allah. Tujuannya yang pertama untuk mengantarkan kita makrifat kepada Allah, mengantarkan kita mengenal Allah atau makrifat kepada Allah. Makrifat itu artinya kenal. Kita ini kalau makrifat, kalau kenal dengan orang, misalnya kenal siapa ustadz yang populer sekarang, Ustadz Abdul Somad misalnya. Tahu orangnya, perawakannya agak tinggi, cuma kurus, ya. Kemudian orangnya tinggalnya di Riau, sering ke Batam, sering kemana-mana, pandai berceramah. Itu kenal dengan orang. Nah, kita ini mengenal Allah hukumnya wajib. Makrifat kepada Allah hukumnya wajib. Sementara di dunia kita gak bisa melihat Allah. Maka bagaimana caranya makrifat kepada Allah adalah melalui sifat-sifatnya. Dan itu sifat wajib 20. Jadi sifat wajib 20 mengantarkan kita makrifat. Yang kedua, mengapa kok 20? Mengapa gak lebih dari 20? Kata para ulama, karena 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat kepada Allah. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Mampunya memang 20. Lebih 20 gak mampu. Mau diapain? Ya sudah. Karena Allah la yukallifullahu nafsan illa Allah tidak memaksa jiwa, tidak memaksa seseorang, tidak memberikan kewajiban seseorang kecuali pada kemampuannya. Mampunya cuma 20, lebih dari 20 gak mampu. Ini yang kedua. Yang ketiga, mengapa 20? Sifat 20 ini sebenarnya menjawab soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pertanyaannya kan dasar-dasar. Misalnya naik pesawat, atau naik bis, atau naik kapal ya, duduk dengan orang gak dikenal, pasti kenalan. Mas, maaf, siapa nama kamu? Siapa namamu? Setelah tanya siapa namamu, pertanyaan kedua, dari mana asalmu? Setelah dijawab dari mana asalmu, pertanyaan ketiga, tinggal di mana sekarang? Setelah dijawab tinggal di mana, pertanyaan berikutnya, kerja apa sekarang? Setelah dijawab kerja apa, ditanya lagi mungkin, sudah nikah apa belum? Karena yang kenalan masih muda. Kalau sudah tua tidak ditanya sudah nikah apa belum. Karena kira-kira orang kalau sudah tua sudah punya bini, ditanya anaknya berapa. Kalau orangnya tua sekali, tua banget, yang ditanya bukan anaknya, cucunya berapa, Mbak? Tanya cucunya. Ini kan namanya pertanyaan-pertanyaan mendasar dalam perkenalan. Sifat 20 itu juga begitu. Gimana? Kita ini sehari semalam diperintahkan beribadah kepada Allah. Mau tidur baca doa, bangun tidur baca doa, mau masuk kamar mandi baca doa, keluar kamar mandi baca doa, mau makan lupa doanya. Kalau mau makan lupa biasa. Kadang setelah makan lupa pula. Apalagi mau tidur, apalagi tidurnya dah ngantuk, dah ingat baca doa.
langsung hilang. Pulang dari Masjid Darul Islah karena capek cari bantal, gak mikir baca doa. Kita ini sehari semalam diperintahkan beribadah kepada Allah. Pertanyaan pertama, apakah Allah ada? Jawabnya adalah sifat wujud. Artinya apa? Allah itu wajib ada. Allah mustahil tidak ada. Karena itu kebalikan dari sifat wujud, yaitu adam atau tiada, mustahil bagi Allah. Dan Allah ini disebut wajibul wujud. Wujudnya Allah itu wajib bagi Allah. Beda dengan kita. Kalau kita ini bukan wajibul wujud, tapi mumkinul wujud. Selain Allah itu mumkinul wujud. Kalau Allah itu wajibul. Karena wujudnya Allah ini wajib, maka adanya Allah gak sama dengan adanya selain Allah. Gimana? Kalau selain Allah, adanya itu ada kalanya karena sebab musabbab, atau ada kalanya karena suatu alasan, li'illatin. Gimana? Kalau yang sebab musabbab, contohnya seperti kita. Kamu ditanya, kamu kok ada? Iya, saya ini punya ayah, punya mama. Oh, ayah mama yang buat kamu? Iya. Loh, ayah mama kamu kok ada? Ya, mereka punya ayah, punya mama pula. Terus sampai Nabi Adam. Loh, Nabi Adam kok ada? Jadi kalau kita ini ada, sebab ada orang tua. Orang tuanya sebab orang tua sampai Nabi Adam. Nabi Adam ditanya, Nabi Adam kok ada? Loh, Nabi Adam gak punya orang tua. Alasannya karena apa? Nabi Adam ada karena diciptakan oleh Allah. Ini kalau selain Allah, adanya itu ada alasannya. Kalau Allah ditanya, mengapa Allah ada? Gak ada alasannya. Karena Allah memang wajib ada. Gak ditanya alasan. Karena Allah wajibul wujud. Kalau kita ini ya ada sebab atau ada alasan. Apa saja pasti karena sebab atau karena alasan. Allah gak pakai sebab, gak pakai alasan, karena wajibul wujud. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan, apa dalil wujudnya Allah? Ada yang tahu apa dalil wujudnya Allah? Dalil wujudnya Allah itu banyak sekali. Al-Quran dari awal sampai akhir itu dalil wujudnya Allah. Hadis-hadis Nabi SAW juga dalil wujudnya Allah. Itu Al-Quran hadis. Cuman biasanya dalam kitab-kitab akidah, dalil wujudnya Allah yang dipakai oleh para ulama adalah dalil akli, dalil akal. Mengapa dalil akal? Karena dalil akal ini langsung mengantarkan pada keyakinan. Apa dalil akli wujudnya Allah? Kalau ditanya dalil wujudnya Allah apa? Banyak sebenarnya. Cuma yang biasa disampaikan oleh para ulama karena mudah. Dalil wujudnya Allah adalah adanya alam. Alam ini adalah apa saja selain Allah. Kok bisa adanya alam menjadi dalil wujudnya Allah? Lihat bisa. Karena alam ini adalah perkara yang baru. Masjid ini baru. Kita baru. Rumah-rumah di sekitar masjid baru. Semuanya barang baru. Lo kok tahu kalau baru? Taunya kalau kita baru, alam ini baru. Alam ini sifatnya selalu berubah. Sesuatu yang selalu berubah berarti perkara baru. Perkara baru pasti berubah. Sesuatu yang berubah pasti perkara. Setiap sesuatu yang baru pasti asalnya tidak ada lalu ada. Oh, namanya baru kok. Setiap sesuatu yang tidak ada lalu ada, pasti ada yang mencipta, dan itu adalah Allah. Jadi yang menciptakan semuanya ini Allah. Siapa yang punya ini? Yang punya bawa pulang, biar tak ganggu ini. Dipegangin nih. Ini nanti kawin di depan orang.
tanpa ada khusyuk ini. Karena suami istri kucingnya ini, macam suami istri. Karena kalau sama laki-laki tengkar biasanya. Kalau rukun begini biasanya laki bini. Ada pertanyaan, apa tidak mungkin alam itu jadi sendiri tanpa diciptakan? Gak mungkin. Mengapa gak mungkin? Alam ini tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Jangankan menciptakan dirinya sendiri, alam ini menjaga eksistensi dirinya agar tidak berubah tuh gak mampu. Manusia ini, manusia ya, puncak ketinggian badannya ketika berusia 22 tahun. Kamu ini yang umurnya belum 22 tahun masih tambah tinggi lagi. Kalau sudah 22 gak bisa tinggi lagi. Sudah puncak itu. Ada yang belum 22. Hah? Sudah 25 ya? Belum. Berapa? 17? 15? Kalau masih 15 masih tambah tinggi lagi. Entah berapa senti. Kalau sudah 22 gak bisa tambah tinggi lagi. Kalau kecerdasan kata Sayyidina Ali puncaknya 27. Kalau sudah lebih 27 gak tambah cerdas. Seperti itu dah. Kalau kesempurnaan fisik, penduduk surga usianya besok semuanya 33. Jadi penduduk surga umurnya 33. Nah, manusia ini kalau sudah 33 ke atas itu sudah mulai berubah. Kalau sebelum 33 kulit-kulitnya kencang, badannya kencang semua, kelihatannya bagus. Tapi kalau sudah 33 ke atas, kulit-kulit ini mulai menyusut, mulai kelihatan tanda-tanda penuaan. Yang namanya rambut satu demi satu mulai berwarna perak alias putih. Yang namanya gigi satu demi satu mulai patah. Ada yang patah dikit-dikit, terus begitu. Dan ini manusia menjaga dirinya agar gak berubah gak bisa. Kadang-kadang orang perempuan pergi ke Indomaret, beli apa? Beli garnier. Atau beli apalah, katanya bahan-bahan yang awet muda. Yang awet muda bedaknya, orangnya sama saja. Artinya apa? Makhluk ini mempertahankan dirinya agar tidak berubah gak bisa. Menjaga dirinya aja gak bisa, apalagi menciptakan diri. Gak bisa menciptakan dirinya. Kita ini gak jadi sendiri, tetapi kita ini dicipta. Kita ini direncanakan oleh Allah. Ada pertanyaan lagi, apa tidak mungkin yang menciptakan makhluk ini perkara baru juga? Ya gak mungkin lah. Perkara baru memang tidak terbukti mampu menciptakan perkara baru. Perkara gak bisa orang menciptakan. Karena yang namanya menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kita ini mampunya cuma membuat, bahannya sudah ada. Ini seperti kue-kue ini. Ini kan cuma dari bahan kan. Kalau dari tidak ada menjadi ada gak bisa. Makanya di dalam Al-Quran, afara'aitum ma tumnun a'antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Tahukah kalian, apakah kalian melihat air sperma yang kalian pancarkan ke rahim istri? Apakah kamu yang menciptakan anak atau Tuhan yang menciptakan? Yang menciptakan adalah Allah. Orang tua itu gak menciptakan, itu cuma membuat. Kadang jadi, kadang tidak jadi. Kita ini, coba kita ini ciptaan orang tua, mungkin lebih ganteng dari yang ada sekarang.
Kita ini Tuhan yang menciptakan. Orang tua itu hanya nunggu-nunggu. Kira-kira anak saya setelah lahir ini ganteng apa enggak? Kira-kira cantik apa enggak? Ternyata setelah keluar biasa-biasa. Jadi bukan orang tua, memang bukan pesanan, tetapi memang ciptaan Allah. Ini namanya dalil sifat wujud. Dalil sifat wujud ini harus kuat. Kalau nggak kuat bahaya sekarang. Karena orang-orang liberal ini mengajak untuk tidak beriman kepada wujudnya Allah. Bahaya. Diajak gak percaya pada ini. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau Allah itu wujud, sejak kapan wujudnya? Jawabnya adalah sifat qidam. Apa qidam itu? Wujudnya Allah tanpa permulaan. Wujudnya gak ada awalnya. Kalau kita ada permulaannya, karenanya di KTP ada tanggal lahir. Kalau Allah gak ada tanggal lahirnya. Mengapa gak pakai tanggal lahir? Karena memang wujudnya tanpa permulaan. Karena Allah wajib bersifat qidam, maka kebalikan dari sifat qidam, yaitu hudud, bau, mustahil bagi Allah. Apa dalilnya sifat qidam? Allah itu kan wajibul wujud. Adanya Allah itu kan wajib. Karena adanya Allah itu wajib, maka Allah harus bersifat qidam. Adanya Allah harus tanpa permulaan. Karena kalau adanya Allah ada permulaannya, berarti Allah tidak wajibul wujud. Asalnya tidak ada berarti. Dan mustahil Allah itu asalnya tidak ada. Karena kalau Allah asalnya tidak ada, tak mampu menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada. Karena yang mampu menciptakan dari tidak ada menjadi ada hanyalah Az-Zat yang selalu bersifat ada. Karenanya Allah wajib bersifat qidam. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Allah yang bersifat wujud dan qidam, sampai kapan wujudnya? Jawabnya adalah sifat baqa. Apa baqa itu? Allah itu maha kekal, maha abadi. Kalau kita gak kekal, gak abadi, makanya ada tanggal kematian. Kapan? Gak tahu. Apa besok, lusa? Di mana meninggalnya? Gak tahu juga. Kita ini gak tahu meninggal di mana, matinya kapan? Gak tahu. Sama-sama gak tahu. Kadang orang bertahun-tahun kerja di Batam, misalnya dari Semarang. Ada yang dari Semarang, ada yang dari Padang sini, ingin meninggal di sini. Akhirnya pulang kampung. Sampai di kampung nggak enak badan, sakit sebentar, meninggal dunia. Nggak jadi meninggal di kampung. Ada orang ingin meninggal di kampungnya. Pokoknya saya agak ingin mati di sini. Nanti kalau mau mati mau pulang kampung. Ternyata belum sempat pulang, mati duluan. Nggak ada yang tahu kita ini mati di mana dan meninggalnya kapan, nggak tahu. Ini kita. Kalau Allah itu tidak ada tanggal matinya, karena Allah wajib bersifat baqa. Wujudnya Allah itu maha kekal, maha abadi. Karena itu kebalikan dari baqa, fana, sirna, rusak, binasa, mustahil bagi Allah. Dalilnya sama dengan sifat qidam. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud qidam baqa seperti apa? Orang itu kalau dibicarakan sesuatu, misalnya berbicara tentang mobil, mau beli rumah, beli motor, beli mobil, atau ditawarkan tunangan. Anak laki-laki sudah waktunya menikah, gimana? Kamu mau kawin apa enggak? Anak perempuan, gimana? Mau kawin apa enggak? Ada calon. Pasti ditanya seperti apa ya? Kan begitu. Kalau Allah ditanya seperti apa? Jawabannya adalah mukhalafatu lil hawa. Artinya apa? Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baik. Gak serupa. Mengapa Allah gak serupa dengan perkara baru?
Kalau Allah serupa dengan perkara baru, berarti Allah juga baru. Mengapa? Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat qidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah wajib berbeda dengan apapun perkara yang baru. Secara akal begitu. Karenanya kebalikan dari mukhalafatul hawadits, mumatsalatul hawadits. Allah serupa perkara baru, mustahil bagi Allah. Kalau di dalam Al-Quran dalilnya mukhalafatul hawadits adalah firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Gak ada yang serupa. Pas saja gak ada. Ini namanya akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau ajaran Wahabi beda. Apa kata Wahabi? Kata Wahabi, Allah itu mukhalafatul hawadits, tapi tak begitu mukhalafatu. Mengapa? Ada mirip-miripnya. Mirip apa? Kata Wahabi, Tuhan itu mirip seorang laki-laki yang masih muda, belum berjenggot, tingginya kira-kira 30 meter, lebarnya 3,5 meter. Ini kata Wahabi. Ajaran Wahabi mirip ajaran Yahudi. Apa kata Yahudi? Kata Yahudi, Tuhan itu mirip laki-laki yang sudah tua, sudah aki-aki, kakek-kakek. Rambut dan jenggotnya dah putih semua. Tingginya 30 meter, besarnya 3,5 meter. Bedanya Tuhannya Yahudi lebih tua dari Tuhannya Wahabi. Makanya dikatakan Tuhannya Yahudi abangnya Tuhannya Wahabi. Akidah Yahudi abangnya akidah Wahabi, disingkat menjadi Wahyudi. Wahabi adiknya Yahudi. Bukan Wahyudi yang di sini, ada yang namanya Wahyudi. Ada. Bukan ini. Itu singkat. Nah, ajaran Wahabi gak betul, itu salah, melanggar akidah Ahlus Sunnah wal. Karena Allah tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Mengapa? Karena Allah wajib bersifat qidam, wujudnya Allah tanpa permulaan. Ini perbedaannya, beda. Kemudian pertanyaan yang kelima, Allah yang wujud qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, alamatnya di mana? Orang ini kalau sudah cocok biasanya tanya alam. Kalau gak cocok gak tanya alamatnya, gak peduli kenapa gak cocok. Tapi kalau cocok tanya alam. Mau beli mobil ketemu di jalan cocok, oh mana alamatnya, mau diambil mobilnya. Kalau Allah ditanya alamatnya di mana, jawabnya adalah qiyamuhu binafsi. Artinya apa? Allah berdiri pada zatnya sendiri. Artinya apa? Allah itu tidak butuh pada tempat dan tidak butuh pada yang menentukan atau menciptakan. Mengapa tidak butuh? Yang namanya butuh itu bukan sifatnya khaliq, tetapi sifatnya makhluk. Allah gak butuh pada apapun. Kalau selain Allah pasti butuh pada Allah, termasuk butuh pada tempat, dan tempatnya disiapkan oleh Allah. Allah gak butuh pada tempat. Ini akidah Ahlus Sunnah wal. Dasarnya mana? Ya banyak di dalam Al-Quran. Al-Hayyul Qayyum. Allah itu maha mengatur, berarti Allah tak diatur. Allah itu maha mandiri, berarti Allah tak butuh pada tempat. Kalau dalam Al-Quran, wallahu ghaniyyun 'anil 'alamin, Allah tidak butuh pada semesta alam.
Ya gak butuh pada manusia, gak butuh pada jin, gak butuh pada malaikat, gak butuh pada tempat, pada apapun gak butuh. Itu kalau Al-Quran. Ini akidah Ahlus Sunnah wal. Kalau Wahabi beda. Wahabi ditanya alamat Tuhan di mana? Kata Wahabi, loh kamu belum tahu? Lah memangnya kamu sudah tahu? Ya tahu. Di mana? Di Arasy. Loh jauh banget ya. Gimana kalau kita perlu pada Tuhan? Kan belum ada pesawat menuju Arasy. Kata Wahabi, jangan khawatir kalau perlu. Lah kenapa? Setiap pukul 2 pagi 2 malam Tuhan itu turun ke langit pertama di dunia. Ngapain turun? Untuk mendengar doa kamu. Makanya pukul 2 bangun, kerjakan sholat tahajud. Wahabi ditanya, memangnya kalau Tuhan gak turun gak dengar? Bingung dia mau jawab. Nanti kalau jawab gak dengar, kufur, kafir. Mengapa? Karena berarti Tuhan gak dengar, kafir. Kalau dia jawab dengar, sebenarnya walaupun gak turun dengar sih. Takut ditanya lagi. Kalau memang gak turun dengar, ngapain turun? Gak bisa jawab dia. Nanti Wahabi ditanya lagi, itu turun pukul 2 ikut waktu daerah mana? Karena Indonesia saja dibagi 3. Dengan Malaysia beda, padahal tetangga dekat dengan Batam. Singapura lagi beda, Singapura dengan sini waktunya beda kan? Padahal dekat dengan sini kelihatan dari Batam. Pukul 2-nya beda. Apalagi pukul 2 ikut istiwa, tambah jalan terus, perbedaannya tambah banyak. Apa kata Wahabi? Ya pukul 2 sesuai dengan waktu masing-masing, berarti turun terus. Wahabi ditanya, kalau turun terus lalu naiknya kapan? Berarti kan gak turun-turun itu, karena pindah-pindah berarti. Artinya apa? Ajaran Wahabi itu tidak benar. Ini Wahabi. Karenanya hati-hati dengan akidah yang mengatakan Allah bersemayam di Arasy. Gak betul itu melanggar akidah Ahlus Sunnah wal. Itu melanggar akidahnya umat Islam. Bahaya. Nah, ini sudah 5. Saya terangkan 5 aja. Gak perlu sampai 20. Kalau sampai 20, 5 aja setengah jam ini. Kalau 20 ini berapa? 3 jam. Ya 5 aja lah, biar nanti ustadznya yang melanjutkan. Karena ada kajian di sini tiap hari apa Ustaz? Nanti malam Sabtu malam mau dilanjutkan katanya. Nah, ini perbedaan akidah Ahlus Sunnah dengan yang lain. Kata Wahabi, orang yang tidak beriktikad Allah tinggal di Arasy kafir. Kalau menurut kita gak kafir. Kita gak, Wahabi ini mengkafirkan kita, memang kerjanya mengkafirkan orang. Kalau kita mengatakan Wahabi yang beriktikad Allah tinggal di Arasy tidak kafir, tapi sesat dan menyesatkan. Mengapa? Karena Arasy itu bukan alamat Tuhan, itu alamat palsu. Gak betul itu. Karena Allah maha suci dari tempat, dan Allah tidak butuh pada tempat. Ini diantara perbedaan kita dengan Wahabi. Nah, perbedaan lain kita dengan Wahabi, kita ini kalau habis sholat zikirnya nyari jahar bersama-sama. Kalau Wahabi tak mau. Kita ini habis perkumpulan, habis sholat doanya bareng-bareng bersama-sama. Wahabi tidak mau. Kita ini bulan Rabiul Awal dan seterusnya merayakan Maulid. Wahabi tak mau. Pokoknya yang tak mau itu namanya ajaran Wahabi. Hati-hati dengan Wahabi. Mengapa? Karena Wahabi ini pencuri akidah. Saudara punya tetangga pencuri motor biasa.
Tapi kalau tetangga Wahabi lebih bahaya. Kalau motor kita dicuri, punya uang beli lagi ke dalam. Tapi kalau akidah dicuri, belinya di mana? Nggak ada, karena nggak ada toko. Bahaya ini. Nah, perbedaan. Kemudian dengan Syiah dan HTI, apa perbedaannya? Rukun imannya beda. Kalau Syiah dan HTI ini rukun imannya ada 5, karena gak percaya pada takdir. Kalau kita rukun iman ada berapa? Adaan. Biasanya ulama-ulama dulu, rukun iman itu umat Islam di Indonesia, rukun iman kalau di Jawa dijadikan pujian. Tah di Batam ada pujian rukun iman? Ada. Kalau gak ada ikuti ya. Kalau tahu, kalau gak tahu gak apa-apa. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi. Itu pujian rukun iman. Karena beda Syiah dengan HTI dengan kita beda. Syiah beda dengan kita masalah khulafaur rasyidin. Kalau kita ini mengakui khulafaur, kalau Syiah gak mengakui, yang diakui cuma Sayyidina Ali, yang lain dikafirkan. Syiah. Kalau Wahabi anti istighatsah, anti tawassul. Kalau kita mengamalkan istighatsah dan tawas. Karenanya untuk melawan Syiah dan Wahabi ini, ulama kita dulu membuat pujian sebelum sholat. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafiqani amalan shalihan. Ya Allah, ya Muhammad, ya Abu Bakar, ya Siddiq, ya Umar, Uthman wa Ali, Siti Fatimah binti Rasuli, Siti Fatimah binti Rasuli. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya.
melawan Wahabi dan Syiah. Lalu liberal ini bahayanya apa? Sangat bahaya. Mengapa bahaya? Karena ajaran-ajaran liberal ini bertentangan dengan ajaran Islam. Apa diantaranya ajaran liberal yang bertentangan dengan Islam? Di antaranya, liberal ini punya ideologi pluralisme agama. Apa pluralisme agama? Kata liberal, semua agama sama. Kalau menurut kita, semua agama tidak sama. Mengapa gak sama? Yang masuk surga hanya orang Orang di luar Islam pasti masuk neraka. Ini ajaran Kalau kata liberal, orang Islam dan orang kafir masuk surga semua. Gak betul, tidak betul. Mengapa? Karena firman Allah di dalam Al-Quran, Inna dina indallahi, sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah agama Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minan khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mengapa rugi? Karena di akhirat pasti masuk neraka. Ini liberal saudara. Semua agama sama. Enggak sama. Enggak sama disama-samakan. Enggak boleh menyamakan yang enggak sama, enggak boleh. Ini bahayanya ajaran liberal. Nah, karena liberal ini menyamakan semua agama, maka bagaimana? Kata liberal, orang di luar Islam tidak kafir. Tapi apa? Di luar Islam itu non-muslim. Enggak betul itu. Orang di luar Islam itu pasti kafir. Orang kafir itu siapa saja? Orang Yahudi kah? Orang Nasrani kah? Orang Hindu kah? Orang Buddha kah? Orang Katolik kah? Orang Protestan kah? Orang Konghucu kah? Orang ateis kah? Orang komunis kah? Orang musyrik kah? Orang di luar Islam semuanya adalah orang kafir. Ini ajaran Islam. Bahaya liberal. Mengapa? Wong di dalam Al-Quran dikatakan kafir, kok mereka gak mau mengatakan kafir? Berarti orang liberal itu agamanya beda dengan Islam. Ini diantara ajarannya. Bahaya itu. Apalagi ajaran liberal. Di antara ajaran liberal ini membenci bangsa Arab. Kalau umat Islam cinta bangsa Arab. Mengapa? Karena Rasulullah lahir dari bangsa Arab. Dan Rasulullah memang orang Arab. Al-Quran juga turun dengan bahasa Arab. Penduduk surga bahasanya bahasa Arab semua. Liberal gak suka pada Arab. Karena gak suka ada orang liberal. Liberal ini namanya Islam Nusantara, disebut INUS. Atau aliran Nusantara, disebut ANUS. Liberal. Apa kata liberal? Kata liberal, Islam Nusantara itu Islam yang baik, Islam Arab tidak baik. Salah itu. Islam Nusantara itu baik apabila mengikuti Islam Arab. Kalau gak ikut Islam Arab maka tidak baik.
Dan orang liberal ini menganggap rendah bangsa Arab, sampai memberi julukan bangsa Arab itu kadrun, kadal gurun. Loh, gak boleh seperti itu, gak boleh. Mengapa? Karena Rasulullah SAW lahir dari bangsa Arab. Rasulullah ini manusia terpilih. Rasulullah ini makhluk paling mulia. Rasulullah ini makhluk paling utama. Karena Rasulullah ini makhluk paling mulia, Rasulullah ini makhluk paling utama, maka apapun yang berkaitan dengan Rasulullah selalu diberikan yang terbaik oleh Allah. Contohnya apa? Bangsa yang melahirkan beliau lebih baik daripada bangsa lain. Mengapa? Ya karena beliau. Rasulullah ini lahir dari keluarga Bani Hashim. Bani Hashim ini cabang dari suku Quraisy. Suku Quraisy ini cabang dari suku Kinanah. Suku Kinanah cabang dari keluarga Nabi Ismail. Nabi Ismail adalah bagian dari keluarga bangsa Arab. Ini semuanya terpilih, pilihan lebih baik daripada yang lain. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail. Sesungguhnya Allah memilih suku Kinanah di antara keturunan Nabi Ismail. Setelah anak cucu Nabi Ismail ini ramai menjadi bersuku-suku, Allah memilih suku Kinanah sebagai suku yang terbaik. Mengapa terbaik? Orang-orang suku Kinanah itu orangnya berintegritas, levelnya tinggi. Mereka ini disegani. Di antara suku-suku yang lain paling disegani, paling disenang. Ini suku Kinanah. Setelah suku Kinanah ini anak cucunya ramai, bercabang-cabang suku. Wastafa min Kinanata Quraisyan. Allah memilih suku Quraisy di antara suku Kinanah. Artinya apa? Suku Quraisy ini suku yang paling elit di Arab, yang paling berwibawa, dianggap punya integritas. Sampai-sampai di dalam Al-Quran turun surat yang namanya surat Quraisy. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash shita'i was-shayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum. Li'ilafi Quraisy, karena kebiasaan orang Quraisy. Masyarakat Quraisy ini punya kebiasaan. Apa kebiasaannya? Ilafihim rihlatash shita'i was-shayf. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan pada waktu musim kemarau dan musim hujan. Musim satunya ke Yaman, musim satunya ke Palestina. Ini kebiasaan Quraisy. Ingat Quraisy, kalian ini punya tradisi perjalanan ke Palestina dan ke Yaman. Falya'budu rabb hadzal bait. Hendaknya orang Quraisy menyembah Tuhan Baitullah ini, yaitu Allah. Mengapa menyembah Allah? Allazi at'amahum min ju'. Allah ini memberi makan mereka dari kelaparan. Ketika bangsa-bangsa Arab yang lain, suku-suku Arab yang lain mengalami kelaparan, suku Quraisy gak kelaparan. Karena memang diperhatikan oleh Allah, orang pilihan. Wa amanahum min khauf. Allah memberi aman mereka dari rasa ketakutan. Mengapa aman dari ketakutan? Ketika suku-suku lain pergi kemana-mana, suku-suku Arab yang lain pergi kemana-mana, malam-malam dirampok. Rampok itu dulu rombongan antara 30 sampai 40-50 orang. Jadi kalau yang lewat 20 kalah sama perampok. Nanti barang-barangnya diambil, orangnya kadang dibunuh, kadang dijual dijadikan budak. Kadang suku-suku lain diserbu sesama suku Arab. Tapi suku Quraisy aman. Suku-suku Arab yang lain gak berani menyerbu suku Quraisy. Dan kalau ada orang Quraisy bepergian di perjalanan jumpa dengan rampok, oleh rampok ditanya, dari mana nih mau dirampok?
Mereka bilang, kami dari tanah suci, kami keluarga Quraisy, perampoknya agak berani. Mengapa? Segan. Aduh, ini bangsa segan. Artinya apa? Orang Quraisy ini memang pilihan, berwibawa, pilihan. Bangsa kita gak disegani. Mengapa gak disegani? Bangsa kita dijajah Belanda berapa bulan? Hah? Berapa? Berapa bulan itu? 350 tahun. Gak wibawa. Kalau suku Arab ini wibawa, suku Quraisy. Setelah suku Quraisy ini ramai, wastafa min Quraisyin Bani Hashim, Allah memilih keluarga Bani Hashim di antara suku Quraisy. Bani Hashim ini keluarga paling disegani, levelnya paling tinggi di Mekah. Kemudian dari Bani Hashim ini, wastafani min Bani Hashim, Allah memilih aku dari marga keluarga Bani Hashim. Rasulullah ini putranya Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Rasulullah ini keluarga Bani Hashim. Kata Rasulullah, fa ana khiyarun min khiyar, aku ini orang terbaik di antara yang lahir dari golongan terbaik. Aku ini orang terpilih, lahir dari golongan-golongan terpilih. Artinya apa? Keluarga, suku, bangsa yang melahirkan Rasulullah itu adalah pilihan, lebih baik daripada bangsa lain. Gak sama dengan bangsa lain, lebih bagus daripada bangsa Nusantara. Makanya Rasulullah lahir di Arab. Mengapa Rasulullah gak lahir di Nusantara? Gak level. Karena Nusantara bukan pilih. Kalau ini orang Anus bilang orang Arab katanya kadal gurun. Gak betul itu. Kadal itu gak pakai baju. Orang Arab sejak masa jahiliyah pakai baju. Mereka pakai jubah. Dari fanatiknya pada jubah orang Arab, pada baju, pada sarung. Orang-orang yang sombong, sarungnya, bajunya sampai menjuntai di bawah mata kaki. Begitu Rasulullah diutus, tegur. Yang di bawah mata kaki karena sombong masuk neraka. Karena orang Arab bajunya berlebih-lebihan. Kalau bangsa kita, bangsa Nusantara, pakaiannya minim. Kok minim? Untuk yang laki-laki pakaiannya cukup menutup kemaluan bagian depan. Itu bangsa Nusantara, saudara-saudara. Pakai koteka dinaikkan ke atas, yang belakang dibiarkan. Yang perempuan cuma pakai daun-daun di bawah pusar aja, yang di atas pusar dibiarkan. Itu yang perempuan. Minim pakai. Kita ini bisa berpakaian begini karena agama karena agamanya Rasulullah. Karenanya Rasulullah ini pilihan. Dan bangsa Arab juga bangsa pilih. Karenanya bangsa Arab itu yang laki-laki ganteng-ganteng, yang perempuan cantik-cantik. Kamu yang laki-laki, kalau nanti waktunya kawin, disuruh milih salah satu dari dua gadis. Satunya gadis berwajah Indo, satunya ke Arab-Araban. Kira-kira pilih mana? Kalau nanti kamu yang santri putri, ditawari salah satu dua orang ustadz, satunya wajah Indo, satunya wajah Arab, ambil yang mana? Ambil yang Arab. Artinya apa? Arab itu pakai selera aja, itu terpilih memang, nggak perlu pakai dalil. Makanya Rasulullah lahir di Arab. Rasulullah lahir di Arab itu nggak keliru, bukan kebetulan, tapi itu pilihan dan kehendak Allah. Ayahnya Rasulullah itu bernama Abdullah.
Abdullah ini saudaranya 10, semuanya ganteng-ganteng, gak ada yang jelek. Dan Abdullah ini paling tampan, paling pendiam. Karena paling tampan, paling pendiam, diam-diam gadis-gadis kota Mekah suka semua pada beliau, mengimpikan Abdullah. Sehingga ketika Abdullah ini menikah dengan Siti Aminah, kabarnya tersiar di kota Mekah. Di Mekah ini heboh. Mengapa heboh? Pada hari itu 30 gadis kota Mekah meninggal dunia karena patah hati. Perempuan itu kalau sakit hati bisa mati loh. Paling enggak sakit karena ditinggal pujaan hati. Kadang-kadang kalau walaupun nggak sakit, kadang pendarahan, istihadah, langsung darahnya agak henti-henti. Paling enggak mojok lalu keluar air mata. Itu perempuan. Kalau laki-laki santai biasanya. Laki-laki bawa rokokan hilang. Laki-laki. Kalau nggak rokok ya keliling-keliling sudah tenang pikiran. Beda. Artinya apa? Golongan yang melahirkan Rasulullah itu golongan terpilih. Gak sama dengan yang lain, saudara. Karenanya orang liberal yang menjelek-jelekan Arab loh. Arab itu golongannya Rasulullah SAW bersabda, Hubbul Arabi iman, cinta bangsa Arab bagian dari keimanan. Wa bughdhuhum nifaq, benci bangsa Arab bagian dari munafik. Mengapa? Karena ujung-ujungnya nanti bisa benci kepada Rasulullah. Na'udzubillah min. Karenanya umat Islam wajib cinta Rasulullah. Termasuk bagian dari cinta Rasulullah adalah cinta apa saja yang ada hubungannya dengan Rasulullah. Kita ini sebagai umat Islam, yang pertama cinta Rasulullah. Karena cinta Rasulullah, maka cinta keluarganya Rasulullah. Karena cinta Rasulullah, maka cinta kepada sahabatnya Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah, maka cinta kepada bangsanya Rasulullah. Karena cinta kepada Rasulullah, maka cinta kepada umatnya Rasulullah. Harus cinta semua. Ini namanya ajaran Islam Ahlus Sunnah wal. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, mari kita sebelum tutup, ada tanya jawab habis ini. Ada ya, karena gak ada. Sebelum tanya jawab, baca sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu fariju bihil qurabu
wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumillah. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah. Adik-adik santri yang laki-laki dapat istri yang sholihah, yang perempuan dapat suami yang soleh, dimudahkan rizkinya, dimudahkan jodohnya, rizki yang halal, yang barokah, yang banyak sekali. Nah, sekarang yang mau bertanya silahkan. Silahkan MC akan memimpin jalannya tanya jawab. Terima kasih. Dari siapa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tanya saja Pak Ustaz. Karena sekarang kan banyak Islam liberal yang masuk ke skala ini, dari perguruan tinggi, mungkin di pemerintah, di mana-mana. Tidak disebutkan adalah termasuk Islam Nusantara. Untuk membentengi itu bagaimana caranya? Itu aja Pak. Untuk membentengi generasi dari Islam liberal, perkuat akidah Ahlus Sunnah wal. Karenanya kalau punya anak ketika masih kecil, masih remaja, masukkan di pondok pesantren. Insya Allah kalau masuk pondok pesantren, akidahnya menjadi kuat, imannya menjadi hebat, akhlaknya menjadi baik, ibadahnya menjadi istiqomah. Amin Allahumma. Ya memang ilmu yang bisa menjaga. Makanya di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Takunu fitanu kaqita'il lailil mudhlim. Yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran illa man ahyahu Allahu bil ilmi." Akan terjadi fitnah-fitnah seperti potongan-potongan malam yang gelap. Akibat fitnah itu, orang yang sore hari beriman besok paginya bisa kafir. Mengapa? Ya karena aliran-aliran liberal, Islam Nusantara, Syiah dan lain sebagainya. Kecuali yang diselamatkan oleh Allah, kecuali orang-orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu pengetahuan agama. Orang yang hidupnya belajar ilmu pengetahuan agama, istiqomah menjalankan ilmu pengetahuan agama, dekat dengan para ulama yang ahli agama dan mengamalkan agama, insya Allah akidahnya oleh Allah dijaga. Amin Allahumma. Karenanya kalau punya anak, punya adik, punya saudara, punya tetangga, masukkan ke pondok pesantren. Mondok itu keren. Mari bareng-bareng. Mondok itu keren. Satu lagi. Rasul adalah manusia terbaik. Terus ada bahwa bapaknya Rasulullah masuk neraka. Gimana penjelasannya? Kalau menurut kita, kedua orang tua Rasulullah SAW itu termasuk orang yang di akhir. Alasannya apa? Yang pertama,
Kedua, orang tua Rasulullah itu termasuk ahlul fatrah. Ahlul fatrah itu artinya orang-orang yang jauh dari kenabian sebelumnya, sehingga tidak tahu ajaran syariat Nabi sebelumnya dan tidak mengikuti kenabian berikutnya. Ahlul fatrah ini di dalam Al-Quran dijamin tidak diazab oleh Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah." Dan kami tidak menurunkan azab sebelum kami mengutus seorang rasul. Itu ahlul fatrah. Orang tuanya Rasulullah masuk ahlul fatrah, karenanya selamat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada riwayat-riwayat di dalam sejarah, dalam sirah nabawiyah, bahwa orang tua Rasulullah itu orang yang ada riwayat begitu. Yang ketiga, ada riwayat lagi, orang tua Rasulullah setelah Rasulullah SAW diutus menjadi Rasul, suatu ketika Rasulullah berdoa agar kedua orang tuanya hidup. Setelah hidup, lalu dua orang ini bersyahadat, setelah itu meninggal lagi. Itu ada riwayat seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan hadis riwayat Imam Muslim? Inna abi wa abaka finnar. Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka. Kata para ulama, yang dimaksud ayahku di sini bukan ayah kandung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi paman yang mengasuh beliau, yaitu Abu Thalib. Mengapa? Karena orang Arab itu biasa memanggil paman itu dengan panggilan abi. Bahkan kalau orang Indonesia, kiai dipanggil abi, ayahnya dipanggil abi, istrinya, gurunya dipanggil umi. Biasa seperti itu. Jadi itu jawabannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih kehadirannya Kiai Haji Muhammad Idrus Mardi di tempat ini. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita semua. Pertanyaannya, jadi di sebelah di Wahabi, saya tidak menjurus salah, di Wahabi, apabila kemudian berhujjah menggunakan hadis, maka di belakang hadisnya itu disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Apakah kemudian apabila tidak disahihkan oleh Syekh Al-Albani itu kemudian tidak sahih, atau bagaimana penjelasan yang terkait tentang itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya. Kalau ada buku lalu ada catatan kakinya, hadis ini disahihkan oleh Albani, itu berarti buku Wahabi. Karenanya langsung dibakar. Kalau ada buku Wahabi langsung dibakar, nggak perlu dibaca. Mengapa? Karena mengandung virus racun. Nah, Al-Albani ini menurut kita bagaimana? Al-Albani ini belajar ilmu hadisnya secara otodidak, tidak melalui seorang guru. Karena belajarnya secara otodidak, maka keputusan hukum terhadap hadis-hadis Al-Albani itu selalu berubah. Awalnya dhaif, setelah itu mungkar, setelah itu sahih. Awalnya sahih, setelah itu hasan, lalu banyak, dan itu ratusan yang seperti itu. Karenanya hadis yang dikoreksi oleh Al-Albani itu tidak bisa menjadi rujukan. Itu yang pertama. Karena faktor keilmuan Al-Albani gak punya guru. Yang kedua, Al-Albani ini Wahabi. Karena Wahabi, Al-Albani ini punya kecenderungan ketika menilai hadis disesuaikan dengan akidah Wahabi. Al-Albani ini awal-awal mengarang kitab berjudul Sahihul Jami'is Shaghir wa Ziyadati, dan kitab Silsilatul Ahadits As-Sahihah.
dalam dua kitab ini ada hadis yang menjadi dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah oleh Al-Albani dinilai hasan atau sahih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam Hilyatul Auliya dari Abdullah bin Umar. Gimana hadisnya? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yab'atsu ilal madahir fayu'ta bil ma fayashrabuhu yarju barakata aidil muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyuruh orang mendatangi tempat-tempat wudu di masjid. Dulu tempat wudu itu menggunakan kulah atau apa namanya? Kulah ya, jeding, bak ya, bak air. Jadi ketika berwudu tangan masuk ke situ, nggak pakai keran dulu, pakai bak. Nah, Rasulullah minta diambilkan air. Diambilkan air dari situ. Setelah diambilkan, Rasulullah minum. Mengapa minum? Rasulullah mengharapkan berkah tangan-tangan muslim yang berwudu di situ. Kata Al-Albani di kitab Sahihul Jami' dan silsilah haditsun hasan. Hadis ini hasan. Karena hadis ini hasan, ini dalam hadis ini Rasulullah bertabarruk dengan umatnya. Sementara kata Wahabi bertabarruk dengan manusia itu hukumnya syirik. Maka bagaimana para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Timur Tengah heboh? Mengapa? Bilang sama Wahabi, Wahabi, kamu ini mensyirikkan tabarruk. Sementara guru kamu yang bernama Albani mengatakan hadis tentang tabarruk ini hadisnya hasan. Berarti tabarruk tidak syirik. Akhirnya orang-orang Wahabi datang kepada Albani. Syekh, ini gimana Syekh? Kenapa? Kita ini kan mensyirikkan tabarruk. Betul. Tapi Syekh, hadisnya bilang sahih, dibilang hasan. Loh di mana itu? Ini di kitab ini. Albani itu walaupun ngarang kitab gak hafal sama isinya. Akhirnya apa? Kata Albani, tenang, ngarang kitab lagi. Habis itu Al-Albani ngarang kitab lagi. Lalu hadis tadi dibilang haditsun dhaif. Ini adalah hadis dhaif. Albani sering begitu. Makanya gak boleh diikuti. Bahaya. Kalau ada buku lalu ada komentar hadis ini disahihkan Al-Albani, berarti itu Wahabi. Berarti itu perlu dan harus untuk dibakar. Faham? Alhamdulillah. Pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Ini pertemuan saya yang kedua kali bersama Kiai Haji Muhammad Idrus Ramli. Malam ini mungkin ada pertanyaan yang berkaitan dengan masalah liberalisme. Di tengah kita ini alhamdulillah banyak santriwati dan santriwan. Mereka lah generasi kita dan ada anak-anak kami juga di sini. Yang kami khawatirkan saat ini terkait daripada Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Yang kami lihat di situ sudah ada wacana liberalisme, yaitu terhadap mengenai seks bebas. Boleh dilakukan asal suka sama suka. Astagfirullah. Itu yang terjadi. Nah, jadi kira-kira triknya apa ya untuk anak-anak kita? Tentu juga balik-balik yang kita juga amar ma'ruf nahi munkar. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang di akhir zaman ini ajaran-ajaran Islam oleh orang-orang liberal mau diganti semua. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan, yang wajib dilarang. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad disahihkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah SAW bersabda, la tunqadanna ural Islam urwatan urwatan. Sungguh simpul-simpul Islam akan diputus satu demi satu. Ajaran-ajaran Islam akan dipotong, akan dihentikan satu demi satu. Memang akan dihentikan, dibolak-balik hukumnya. Kullama intaqadat urwatun tashabbathan nas billati taliha. Setiap ada simpul yang terputus, setiap ada ajaran yang dihentikan, orang-orang berpegangan dengan ajaran berikutnya. Awwaluhunna al-hukmu. Ajaran simpul Islam yang pertama diputus adalah berhukum dengan hukum Islam. Karenanya negara-negara muslim gak pakai hukum Islam. Ini yang pertama diputus memang. Hukum rajam gak ada, potong tangan gak ada. Kemudian wa akhiruhunna as-shalah. Yang terakhir sholat. Sholat itu besok gak boleh. Dan kemarin sudah mulai. Betul? Pernah ada larangan sholat Jumat, larangan sholat berjamaah. Itu testing. Testing itu. Nanti gak boleh sholat. Asalnya diganti bahasa Indonesia. Ini. Kemudian juga ada yang menghalal-halalkan itu, yang haram. Karena di dalam hadis ya, sabda Rasul riwayat Al-Bukhari, sayati ala ummati zaman yastahilluna fihi al-hira wal khamra wal harir wal ma'azif. Akan datang suatu masa umatku menghalalkan zina. Ini sekarang. Ya Kak, yang menghalalkan sudah mulai 3 tahun yang lalu. Ada doktor bikin disertasi kuliah di Jogja. Zina halal asalkan memenuhi syarat katanya. Apa? Pertama, bukan istrinya orang. Kedua, ridho, hatinya ikhlas. Yang ketiga, gak ketahuan orang. Ngawur, zina itu hukumnya dan termasuk dosa besar. Orang yang zina satu kali menghapus pahala ibadah 60 tahun siang dan malam. Ada orang selama 60 tahun ibadah, siang hari puasa, kalau malam sholat baca Quran, 60 tahun gak pernah berhenti. Zina satu kali, hangus ibadahnya. Na'udzubillah min. Ada yang menghalalkan. Kemudian menghalalkan minuman keras, khamr. Caranya gimana? Namanya diperbaiki, diberi nama bir. Bir itu artinya akan berbakti kan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu. Bir itu kan berbakti. Ya namanya dihalus-haluskan memang. Zina itu sudah lama. Dulu kan orang datang ke tempat perzinahan kan pelacur. Lama-lama diganti PSK, pekerja komersil. Ya pokoknya nama-namanya dihalus-haluskan itu. Tapi kalau orang yang halal-halal dijelek-jelekan. Apa? Kalau ada orang menjadi istri muda, dibilang apa? Dibilang pelakor. Apa pelakor itu? Apa pelakor? Perebut laki Enggak betul itu. Karena memang laki-laki itu berhak istrinya ada Enggak mau. Mudah-mudahan jadi istri satu di mana? Liberal ya. Liberal ini memang membolak-balik hukum. Yang halal diharamkan, yang haram dihalalkan. Kalau yang haram dihalalkan, contohnya ya tadi itu.
Kalau yang haram, yang halal diharamkan. Contohnya apa? Poligami. Kata liberal, poligami hukumnya haram. Nggak betul. Yang betul, poligami itu hukumnya halal. Cuma ada batas. Batasnya ada berapa? Ada nah, mau dipoligami? Yang laki-laki setuju poligami? Mudah-mudahan hatinya ikhlas. Amin. Tak ikhlas. Pertanyaan terakhir. Lagi. Jawab singkat tadi. Kalau Syiah tidak tahu siapa dirinya, sekarang diberi siapa yang menjadi Syiah? Gimana? Kalau Syiah itu pendirinya Abdullah bin Sabah, seorang Yahudi berkulit hitam dari Yaman. Jadi Yahudi kalau Syiah. Kalau liberal itu pendirinya siapa? Pendirinya orang-orang Yahudi dan Kristen. Karena liberal itu dari barat asalnya. Orang-orang barat, orang-orang Kristen setelah kalah dalam perang salib, perang pakai senjata kalah terus. Akhirnya mereka mendirikan pusat-pusat orientalisme. Apa orientalisme? Orientalisme itu pusat-pusat kajian tentang ketimuran. Belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab, menghafal Quran, belajar hadis, belajar fikih. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan Islam dari dalam. Setelah orientalisme ini berdiri, lalu berdiri banyak perguruan tinggi di barat. Orientalis banyak mengajar di sana. Lalu diundang banyak mahasiswa dari negara-negara Islam, termasuk dari Indonesia. Ada yang kuliah ke Kanada, Harvard di Kanada. Ada yang kuliah ke Amerika, kuliah ke Inggris, kemana-mana. Yang ngajar orang kafir. Setelah pulang ya belajar Islam ke sana, cuma yang ngajar orang kafir. Setelah pulang akhirnya dia memahami Islam dari sudut pandang orang kafir. Itu namanya ajaran liberal. Yang mendirikan adalah iblis. Saya kira itu. Ini masalah liberal ya. Karena ini pertanyaan terakhir dan waktu ini cukup malam, saya tutup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah menjaga iman kita, Allah menjaga akidah kita, Allah menjaga keluarga kita, Allah menjaga lingkungan kita, Allah menjaga orang-orang yang kita cintai. Amin Allahumma amin. Mari kita baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu mazidan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qasim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masha'ibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha
بنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf.